dibuka Layan mic-nya. Marta, eh Aduh. lain dongpak 1000 dan juga ada ada siapa lagi nih ya? Lion Pintor, Pak Pintor. Ya, terima kasih banyak buat undangannya sore hari ini ya. Semoga saya juga bisa memberikan kontribusi buat para Lion sekalian dan juga untuk teman-teman semuanya. Ya, di sini saya coba untuk ngikutin talk show-nya. Mungkin ada pertanyaan dari Lion Marta. Ya, nggak berlama-lama lagi, tapi yang jelasnya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya, Miss Ellen ya, Ya, yang hadir di sini. Nah, ini nih yang menarik nih sekarang ini. Kalau misalnya Kak, kemarin itu saya baca di riset pemerintah kita itu mau menaikkan pertumbuhan ekonomi itu di atas 5%. Nah, sementara di sisi lain prospeknya IMF memangkas pertumbuhan ekonomi itu sekitar 4,4%. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Miss Ellen terkait hal tersebut? iya, Dipersilakan. iya. Jadi mau eh, IMF bilang 4% atau pemerintah 5%. Kita melihat bahwa Indonesia ini dalam tahap awal recovery, bahkan dalam tahap awal bertumbuh gitu. Jadi beda dengan Amerika dan juga China yang sudah panas perekonomiannya, di Indonesia ini justru malah baru mulai recover. Dan yang pasti sektor perbankan akan mendapatkan benefit utama dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik di tahun 2022 ini. Nah, selain itu, membaiknya neraca dagang akibat meningkatnya ekspor, baik migas maupun non-migas, juga akan menguntungkan buat sektor komoditi seperti batu bara, nikel, dan CPO yang akhir-akhir ini juga udah mulai aktif gitu ya. Jadi apalagi didorong harga komoditinya juga masih terus naik, tapi harga sahamnya belum naik gitu. Nah, terus kemudian sektor properti dan otomotif juga dapat terdorong dari insentif yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita melihat bahwa meskipun saat ini COVID-19-nya cukup tinggi, Omicron naik lumayan tinggi, harapannya ini jadi yang terakhir lah ya, seperti yang Bill Gates bilang bahwa setelah Omikron nih ke depan sepertinya COVID juga akan menjadi seperti flu biasa gitu. Jadi kita optimis dengan pertumbuhan Indonesia di tahun 2022 ini. Oke, terima kasih. Berarti saat sekarang ini justru jadi apa ya? Jadi kesempatan ya, misalnya ya, jadi kesempatan untuk perekonomian di kita, khususnya tercermin di market di Bursa Efek Indonesia. Berarti kita bisa melihat sektor-sektor. Nah, tapi jangan jawab dulu, misalnya sektor apa nanti yang menarik, karena itu masih kita simpan gitu ya. Kita mudah-mudahan para peserta mengikuti sampai akhir. Nah, ada yang justru saat ini viral ya di dunia, yaitu tentang ketegangan Ukraina dan Rusia. Nah, ini kan bisa berdampak ke sektor gas, karena pipanya itu lewat Eropa ya, dari Ukraina itu. Nah, kira-kira ini berpengaruh nggak ke sektor batu bara? Bagaimana misalnya? Iya, kalau kita lihat dalam jangka pendek pasti akan ada pengaruhnya, terutama jika harga minyak bisa menembus 100 US dollar per barel gitu. Dan hal ini juga akan memberikan multiplier effect ke seluruh harga bahan baku energi utama, termasuk batu bara gitu. Jadi kita lihat untuk sektor batu bara sendiri ini masih menjadi satu sektor yang cukup menarik gitu. Kalau mungkin tadi udah sempat kesebut ya sektornya apa aja. Yang pertama tuh kita suka perbankan, setelah perbankan kita suka batu bara, kemudian CPO, dan juga metals, nikel. Baru kemudian setelah itu kita suka properti dan konstruksi gitu. Konstruksi paling akhir. Baik, konstruksi paling akhir ya berarti ya. Nah, eh, berarti ada lagi mungkin bisa ada upset lagi mungkin sektor yang lain selain batu bara bisa menjadi menarik begitu kira-kira misalnya. Nah, Iya, kalau misalnya ya gimana? kan silahkan. Ya, jadi kalau misalnya masih ada sektor yang menarik, apakah misalnya contoh semua saham-saham di sektor batu bara saat ini apakah sudah mungkin overbook atau misalnya ada sektor lain yang berpengaruh yang sama dengan sektor batu bara yaitu gas dan energi, atau gimana kira-kira Miss Ellen mengamatinya? Iya, kalau kita ngelihat, Emtrade lihat beberapa saham batubara udah naik cukup tinggi, yaitu Adaro dan juga Harum dari batubara dan nikel.
Saat ini kita lagi watch untuk Indi, ya. Jadi Indi, ITMG, dan juga PTBA. Terutama Indi dan ITMG, karena PTBA juga udah naik lumayan tinggi. Dan meskipun Adaro udah naik lumayan signifikan, kita juga masih watch untuk saham ini karena investor asing tuh kayaknya ngumpulin saham dari sektor batu bara tuh cuman Adaro gitu. Selebihnya mereka kumpulin saham, kolek tuh banyak saham perbankan besar seperti BCA, BRI, BMRI, BBNI, terus kemudian TLKM, ASII, terus Arto. Yang di pertambangan batubara cuma Adaro. Jadi untuk pertambangan batubara kita lihat saham-saham tersebut. Terus kemudian untuk CPO kita suka saham LSIP untuk trading jangka menengahnya dan juga untuk trading jangka pendeknya TikTok itu kita lihat DGNS juga. Disclaimer ya teman-teman semuanya, karena untuk yang saham seperti DGNS dan juga LSIP ini benar-benar siklikalnya tuh pendek banget rentang waktunya. Jadi mungkin nanti kita jualan, tonton baru beli kan, ya mesti harus ngelihat tren juga secara teknikal, supportnya, candle-nya gitu. Nah, terus selain itu kita juga watch untuk sektor komoditi yang lain. Hari ini kita watch Antam udah mulai aktif. Jadi Antam ini udah lumayan terdiskon dari segi harga. Valuasi masih belum murah, belum bisa dibilang murah, tapi setidaknya udah lebih bagus daripada Januari 2021 kemarin yang terlalu hype, terlalu tinggi gitu. Jadi Antam bisa di-watch juga. Baik, terima kasih. Jadi tadi ada cerita sedikit disinggung perbankan ya, itu paling yang favoritnya misalnya. Nah, kemarin tahun lalu itu kan bank-bank yang akan digital itu naik kencang ya. Nah, apakah di tahun ini bank-bank tersebut masih akan ada potensi untuk upside? Ya, kalau bank digital sendiri, saya masih belum berani spekulasi untuk investasi jangka panjang. Untuk bank digital itu saya trading jangka pendek, jangka menengah aja, mengikuti tren gitu. Ya, jadi ngikutin tren harga sahamnya. Nah, kalau untuk investasi jangka panjang, saya lebih prefer untuk saham-saham perbankan besar seperti BCA, BRI, BMRI, dan BBNI yang kita kolek dari tahun kemarin itu tidak mengecewakan gitu. Sekarang udah agak tinggi valuasinya, tapi masih ada upside gitu. Oke, keren ya saham-saham perbankan. Kemarin itu kan indeks naik dibawa oleh saham BBRI. Nah, ini ada beberapa sahamnya lagi yang masih belum bergerak kencang. Berarti masih ada potensi ya gitu ya misalnya untuk naik lagi ya. Betul, betul. Jadi masih ada potensi untuk naik. Karena kalau kita perhatikan investor asing tuh juga kemarin dalam 1-2 bulan ini mereka banyak akumulasi saham perbankan, bahkan BCA sendiri sempat diakumulasi sampai 1 triliun, kalau nggak salah BRI juga. BRI itu beberapa hari kemarin sempat diakumulasi sekitar 600 miliar, dan kalau di total-total dengan yang sebelum-sebelumnya itu udah mencapai 1 triliun. Jadi cara kita berinvestasi ya kita ikut ikan besar dulu aja, mereka arah geraknya kemana. Untuk Ya. saham-saham yang lain, misalkan properti, BSDE itu juga fundamentally bagus resultnya, tapi sepertinya investor besar tuh mereka cenderung untuk memenuhi portfolionya dengan saham-saham yang besar dulu gitu. Jadi kita ikutin aja, dan selama mereka belum menyentuh sektor yang lain, misalkan consumer good belum disentuh, ya kalau saya pribadi sebaiknya jangan terlalu banyak invest di consumer good itu meskipun valuasinya murah, karena nanti geraknya bakalan agak-agak lama. Baik, baik. Keren sekali. Nah, jadi artinya sebenarnya sebelum nanti kita akan ngebahas tipsnya Miss Ellen ya. Jadi ini kita dengar paparan dulu dan tadi tetap disclaimer ya Miss Ellen ya kalau hal-hal yang disampaikan tadi. Nah, tentunya kenaikan indeks ditopang oleh saham-saham big caps ya. Dan selanjutnya tantangannya setelah COVID-19 ini varian yang mungkin dikatakan ringan tapi masih juga menjadi apa ya, menjadi akan membuat kebijakan pemerintah mungkin bisa jadi PPKM itu ya Omikron. Nah, bagaimana sektor konsumer yang tadi justru nggak menarik, apakah udah oversold nih, Miss Ellen? Bisa diamatin atau mungkin masih menunggu benar-benar sampai titik support yang paling dalam?
Ya, jadi kalau untuk sektor consumer goods sendiri saat ini sebenarnya memang secara valuasi itu udah diskon banget di bawah standar deviasi -1 PI-nya dan di bawah rata-rata banget diskon valuasinya cukup besar. Tapi saya percaya bahwa dalam berinvestasi itu it's all about timing ya. Kita nggak mau cuman beli saham yang valuasinya murah tapi kita kena value trap. Value trap itu artinya gak naik-naik gitu. Ya, jadi ada value trap, ada growth trap. Kalau growth trap beli saham yang naik terus tapi bahaya, dia ketinggian rawan turun. Nah, gimana caranya untuk menghindari value trap ini, valuasi murah, tapi kita maunya juga dia cepat naiknya, salah satu indikatornya ya kita ngelihat volume transaksi dari investor besar atau investor asing, paling simpel sih lihat net buy asing gitu. Kalau mereka udah mulai muncul, Indofood, ICBP, Unilever, barulah kita masuk ke situ. Kayaknya Indofood, ICBP sempat masuk beberapa hari kemarin gitu. Ya, 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 menarik, menarik. Bulan kemarin sih, tapi dikit banget gitu. Jadi lebih banyak yang dari perbankan besar dan kemudian disusul dengan Telkom, ASII dan Adaro, Arto, kayak muter-muter di situ aja saat ini gitu. Jadi kalau di portfolio udah ada saham-saham itu ya eh, kita tinggal nunggu aja, nunggu waktu. Misalkan mau invest di sektor yang lainnya, ya tunggu uang besar arahnya kemana. Karena kita ikan kecil kan ngikut ikan besar flow-nya di belakangnya, jangan di depannya. Nanti kalau di depannya nanti kemakan sama ikan besar. Kira-kira kayak gitu analoginya. Ya, betul, betul, betul. Setuju, setuju. Jadi istilahnya follow the trend ya, Miss Ellen ya. Ya, follow the big money. Follow the big money, ya benar benar benar. Tapi kemarin tuh ya sempat kita ngobrol tuh ada juga pertanyaan yang kayak gitu. Wah nih gimana cara mendetek big money gitu ya? Mungkin nanti misalnya boleh ngasih tipsnya, mana tahu ada gitu ya buat peserta di sini. Nah terus selanjutnya indeks kemarin 6.800 tadi 6.800 terkoreksi. Apakah tidak pengaruh sebenarnya Omikron ini misalnya? Nah ini nih kira-kira menurut pendapat misalnya gimana? Ya, yang menarik memang investor asing tuh melihat bahwa negara-negara maju seperti Amerika dan kemudian juga China itu pertumbuhan perekonomiannya sudah tahu tinggi, bahkan udah recover dari dulu dan sekarang udah agak-agak slow down gitu. Jadi kita kita melihat bahwa mereka mencari peluang lain di Indonesia yang baru aja recovery dan dianggap baru mulai akan bertumbuh, baru mulai akan growing gitu. Oke, berarti kalau untuk di Asia, bursa kita ini masih sangat manis ya, masih sangat cantik ya misalnya, benar ya? Eh, Indonesia khususnya, Indonesia khususnya masih prospektif untuk recovery, tapi kita juga harus lihat sentimen dari luar, yaitu tapering, ya tapering. Kita mesti harus hati-hati banget di situ. Ya, jadi kalau misalkan ada meeting the Fed, kita perhatikan agak-agak slow down. Tapi kalau meeting the Fed-nya kelar, ya bisa lebih cepat gerakannya, IHSG bisa breakout gitu. Ya. Nah, itu indeks kan kemarin itu kalau misalnya dilihat, oke, market kita saat ini masih menarik karena di luar sana mungkin keadaannya udah nggak begitu cantik ya, gitu katakan mungkin. Nah, selain sektor perbankan tadi udah mulai menarik, terus apakah misalnya di 2022 ini ada nggak misalnya melihat sektor yang selama ini nggak dilirik market potensinya untuk naik? Konstruksi consumer good 2 itu nggak dilirik market gitu. Karena memang lagi downtrend, ya kita wait and see dulu aja deh. Kita wait and see dulu aja. Kenapa? Karena kalau kita ngeliatin secara story SWF atau apa, tapi kalau belum ada flow yang masuk ke saham-saham tersebut, bakalan jadi lambat juga gitu. Jadi kita wait and see dulu aja. Iya, 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 keren. Nah, misalnya kan pakar nih, teknikal tentunya. Jadi kalau misalnya melihat tips ya, tips tadi kan buku yang pertama dikeluarkan justru Smart Traders Not Gamblers. Nah, traders itu akrab dengan chartis, ya benar ya, akrab dengan chartis. Nah, jadi artinya sebenarnya benar nggak misalnya kalau misalnya kita mau trading, ada istilah sekarang scalping, kita sebenarnya harus memperhatikan yang pertama nih, apakah tren, terus apakah ada istilahnya kalau candlestick itu bullish harami, hammer, macam-macam tuh, atau pola ada head and shoulder, cup and handle, itu tetap jadi perhatian nggak kira-kira misalnya? Kalau buat saya sih penting banget ya kita ngelihat technical. Seperti contohnya kalau saya boleh share screen di sini.
boleh. Mungkin bisa lihat di sini chart IHSG. Ya, jadi kalau kita perhatikan chart IHSG ini, dia breakout dari garis biru panjang ini merupakan satu hal yang sangat penting, sangat signifikan banget buat kita yang di market ya. Karena garis biru ini merupakan satu level psikologis di mana kalau kena di sini orang banyak jualan, kena di sini banyak jualan. Sampai akhirnya kena di level ini orang bukan lagi jualan tapi big money justru malah borong beli. Jadi ini merupakan satu level psikologis yang sangat bagus sekali. Dan yang paling relate dengan IHSG, gerak IHSG pastinya saham-saham perbankan besar yang juga secara psikologis lagi optimis gitu ya, meskipun hari ini BCA turun tapi trennya tetap cenderung naik, profit taking normal aja. Jadi sangat penting sekali. Tapi jangan hanya ngelihat teknikal aja, karena kalau untuk saham-saham yang buat kita investasi jangka panjang itu kita mesti harus lihat secara fundamental. Sebagai contoh saham BRI waktu itu teknikalnya lagi nggak bagus beberapa waktu yang lalu karena dia lagi mau right issue tuh agak-agak turun teknikalnya. Tapi kita lihat secara fundamental perusahaan ini sehat, perusahaan ini bagus. Dan di sini kita spekulatif buy meskipun dia turun dengan volume besar. Nah, ternyata benar beberapa hari kemudian investor besar, big money, institusi itu masuk di sini dengan volume transaksi yang lumayan tinggi gitu. Jadi mesti ada prioritas, tidak hanya teknikal aja, tapi fundamental juga. Nah, selain fundamental, teknikal, kita juga memperhatikan likuiditas jumlah bid dan jumlah offer. Karena kalau bidnya tipis atau offernya tipis, kita mau jualan bisa beli, jualannya susah, itu yang paling repot gitu. Terus gimana dengan perusahaan yang fundamentalnya masih kurang bagus, tapi teknikalnya oke? Ya, berarti kita cuma punya dua senjata, yaitu teknikal dan juga likuiditas. Kalau misalkan teknikalnya fundamentalnya nggak bagus, tapi teknikalnya bagus, likuiditasnya oke nggak? Kalau teknikalnya bagus tapi likuiditasnya kurang, bid overnya kecil, biasa kita akan hindari. Atau kalau mau masuk dikit aja. Nah, sedangkan kalau teknikalnya bagus, kemudian liquidity-nya bid overnya tebal, nah itu boleh masuk lebih banyak juga gitu. Tapi time horizonnya bukan untuk jangka panjang. Paling kita lihat sampai candle-nya merah, kita jualan gitu. Oke. Nah, tadi ada menyinggung time horizon. Kalau misalnya traders, sebaiknya itu kalau buat sebuah tren itu time horizonnya berapa ya yang baik itu misalnya? Hmm. Ya, kalau untuk time horizon yang bagus itu tergantung tergantung situasi atau kondisi market. Jadi dulu waktu sebelum pandemi kita sering pakai time horizon jangka menengah yang lumayan panjang beberapa bulan. Tapi kemudian setelah pandemi gerakan saham tuh jadi choppy banget dan banyak investor retail yang masuk, lebih banyak retail yang masuk, dan retail ini kan mereka sukanya beli jual cepat gitu kan ya. Jadi kita mengecil jadi swing trading pun belakangan juga sempat mengecil jadi scalping. Tapi akhir-akhir ini di bulan Februari tren sudah mulai membaik, market kita balik ke swing trading lagi dan juga bahkan ada yang untuk investment. Nah, kalau kondisinya seperti bulan November, Desember, Januari kemarin benar-benar marketnya tuh sideways, blue chip nggak gerak, yang gerak cuma saham-saham kecil-kecil, kita terpaksa scalping atau nggak trading sama sekali gitu. Oke. Berarti sebenarnya memang untuk time horizon ini wajar harus memang tetap diperhatikan ya misalnya. Cuman memang sekarang ini kondisi pasca kita pandemi ini kita nggak bisa pakai. Biasanya kan kita tarik tren itu kalau dia semakin jauh semakin valid ya. Berarti kalau saat ini mungkin kita harus apa namanya merubah lagi, mengadjust lagi. Nah, kalau misalnya nih saya lebih cenderung tertariknya tanya-tanya teknikal nih kalau misalnya ini. Kalau misalnya nih kita melihat sebuah chart, apakah monthly chart dulu dilihat, weekly chart dulu, atau daily chart nih misalnya? Yang mana kira-kira misalnya sering melakukan? Ya, kalau kita swing trading, kita lihatnya daily chart. Kalau kita mau scalping, kita lihatnya intraday chart, 1 menit, 5 menitan, kayak gitu. Kalau monthly itu biasa kita pakai untuk investing atau buat mau tahu resisten kuat gitu. Jadi misalkan ya, baik saham maupun kripto itu kalau udah naik tinggi, seperti contohnya Antam di tahun 2021 kemarin itu naik tinggi, itu di monthly akan kelihatan seperti
seperti tiang, dua tiang gitu. Nah, itu berarti udah sangat rawan sekali. Gunanya monthly adalah untuk mencari resisten dan support kuat gitu, terutama resisten. Nah, kalau udah kayak gitu, itu pas trading remnya akan makin kencang gitu. Jadi kita akan lebih banyak ngeremnya daripada ngegasnya untuk saham-saham kayak gitu. Dan tuh akurat banget gitu. Nah, kalau monthly kita pakai candle-candle monthly itu untuk ngegas dan ngerem tuh mau tahu seberapa kencang kita boleh trading atau mengurangi gitu. Sedangkan kalau untuk investment kita mau tahu untuk level investmentnya. Saya kasih contoh aja mungkin. Nah, ini contohnya saham Antam di tahun 2021 kemarin. Sorry. Wah, ini Antam ya. Nah, ini Antam kan dia 2021, waktu itu chartnya tuh nggak rasional. Ini sempat naik tinggi 2, jadi 2, 1, 2, waktu itu sempat hijau tinggi di sini, ini udah nggak rasional kan. Nah, kalau udah secara monthly membentuk tiang kayak gitu, kita harus udah mulai hati-hati gitu untuk ngerem. Nah, terus kebalikannya, ini misalkan tadi nanya untuk saham-saham consumer good gimana, apakah udah oke belum untuk investment. Secara valuasi oke, secara teknikal gimana? Oh, ternyata secara teknikal untuk ICBP ini dia supportnya sekitaran level 8.000 loh. Sekarang 8.600 tuh belum terlalu jauh gitu. Jadi sebenarnya kalau secara teknikal untuk saham ICBP ini buat investment masih cukup oke gitu ya. Jadi masih cukup murah, masih di area support gitu. Dan mungkin peluang seperti ini tuh jarang atau langka. Oke, saya coba kan tambahin satu moving average yang biasa jadi support. Nah, ini kalau kena MA 100 monthly itu jarang banget. Kalau sampai kena di sini biasanya ini support kuat banget untuk investment. Tapi kita sekali lagi untuk investasi jangka panjang mesti ngelihat fundamental. Fundamentally very good untuk ICBP ini bisa masuk. Tapi sekali lagi nunggu timing aja. Timingnya kapan? The best timing adalah kalau investor gede udah masuk gitu. Jadi tadi kalau ditanya technical bisa nggak untuk investment, bisa banget gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk di ICBP ya boleh-boleh aja. Tapi gerakannya masih belum akan cepat. Kenapa? Karena perhatian investor asing tuh, investor gede itu masih di saham-saham perbankan besar. Dari net buy-nya masih di sini gitu. Jadi kalau misalkan mau nyicil beli, mesti harus siap sabar gitu. Jadi kesimpulannya itu aja sih. Chart bisa dipakai untuk trading, bisa dipakai untuk investasi. Untuk investasi tadi saya udah kasih contoh, contohnya ICBP dia kena di MA 100 monthly dan super strong banget, kesempatan tuh belum tentu tahun depan dapat lagi gitu. Ya, 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 keren, keren. Jadi chart itu seperti macam kita melihat GPS ya, misalnya. Lebih Disclaimer kurang ya, seperti itu lain ya. mata ya, disclaimer ya. Tadi aku mention ICBP, cuman aku bilang valuasinya murah, harga saham murah, kena support kuat di teknikalnya, monthly-nya, tapi belum tentu yang murah-murah itu akan cepat gerak naik karena ada yang namanya value trap. Value trap artinya saham yang valuasinya murah banget, tapi naiknya pelan-pelan. Jadi biar nggak kena value trap, nunggu net buy sell asing. Asing mulai net buy itu mulai di saham ini mulai kelihatan, paling nggak jadi top 10-nya gitu, top 10 dalam net buy dalam sehari, nah itu baru boleh cicil beli dikit-dikit. Ya, 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 benar-benar. Ya, artinya segala yang kita lihat nggak bisa kita pastikan yang namanya saham. Bagi peserta semuanya ini disclaimer ya. Jadi kita melihat sebagai sebagai yang mungkin sudah setiap hari melihat market, ada potensi atau ada peluang-peluang. Nah, karena waktu ya, tadi kabarnya Miss Helen hanya bisa sebentar, jadi ini terpaksa saya padatin gitu, tapi waduh keren sekali. Mungkin dari para peserta ada yang ingin bertanya kepada Miss Ellen, dipersilahkan. Kapan lagi nih nanya secara langsung nih live seperti ini? Izin bertanya, Pak. Mungkin diawali dari para panitia, silakan. Kalau nggak ada, Atau tadi ada, silakan Pres. Ya, dari ya, peserta aja dulu. Lion adalah peserta, kita ini ada peserta ini. Boleh raise hand mungkin, biar kita spotlight. Boleh raise hand yang mau bertanya, biar kita spotlight. Ya. Ya, dipersilakan kalau misalnya ada pertanyaan.
mudah-mudahan terutama skill-skill di market, mungkin Miss Ellen bisa membagi. Nah, terus habis itu tidak lupa di saham itu sebenarnya kita bertujuan investing, tapi bisa juga kita mengambil keuntungan yang mungkin momennya singkat, yaitu dengan istilah trading. Nah, dipersilakan para peserta, kira-kira ada pertanyaan. Flash Dompak tadi mau nanya nih, mana? Oh iya, silakan ini dari Pak Sidauruk ya. Ya, boleh open mic, Pak. Silakan, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Nah, tadi saya mendengarkan arahan dari Bu Ellen tentang soal kita dalam masuk ke saham. Kalau misalnya tadi saya perhatikan, kita untuk masuk ke perusahaan itu dari valuasinya kita perhatikan fundamental, untuk beli di mana kita menggunakan teknikal. Namun kebanyakan misalnya para investor kebingungan timing untuk keluar. Jadi pertanyaan saya, apa saja Kak pertimbangan kita untuk keluar dari market, ataupun dalam mengambil langkah, ataupun supaya tidak mengalami kecelakaan atau mungkin kesalahan. Terima kasih banyak. Wah, keren sekali. Saya ulang ya. Tadi Pak Sidauruk bertanya, selain melihat tadi fundamental, teknikal, udah menetapkan mau beli, terus kira-kira untuk keluarnya bagaimana nih Miss Ellen? Ada tips nggak? Tergantung, kalau misalkan masuknya based on valuasi, berarti keluarnya juga based on valuasi. Seperti contohnya dulu saya pernah masuk ini disclaimer bukan rekomendasi ya, 2009 awal, habis crash 2008 tuh saya masuk di saham CTRA, yang kebetulan PBV-nya itu dan RNAV-nya dia di bawah standar deviasi -2. Terus tahun 2013, waktu itu saya jual dengan pertimbangan sebenarnya teknikal, nanti saya akan kasih lihat chartnya gimana, tapi waktu itu valuasinya di standar deviasi +2 di atasnya. Jadi ini tuh average standar deviasi -1, -2, yang ini +1, +2 di atas. Jadi kalau valuasinya udah mahal ya jual. Cuman banyak teman-teman yang di sini tuh mau value investing tuh nggak kuat mentalnya gitu. Jadi ketika value investing kan ketika kita beli di bawah, dia naik turunnya tuh kayak ayunannya bisa dalam banget. Jadi saham-saham multi bagger yang beberapa waktu lalu dibahas di M-Trade oleh Coach William, itu benar-benar yang kayak multi bagger tuh beli di valuasi yang sangat murah, tapi pas naik dia koreksinya bisa lumayan dalam banget, terus naik lagi kayak gitu. Jadi tips dari saya sih buat yang very long term value investing, kalau bukan di perusahaan yang blue chip atau perusahaan gede, dari perusahaan yang second liner itu jangan banyak-banyak masuknya. Kuncinya sebenarnya bukan cuma timing, tapi juga money management. Terus kemudian kalau untuk trading, kapan masuk, kapan keluar, tergantung tradingnya macam apa. Kalau tradingnya trend following, berarti kita mesti jualannya ketika tren itu patah, ketika MA20 breakdown misalnya, atau breakdown dari support. Tapi kalau tradingnya pakai swing trading, itu pakai candle. Jadi candle hijau-hijau-hijau, terus kemudian keluar merah, kita jualan. Mungkin aku bisa kasih contoh di sini. Kita habis trading saham ini, cuannya lumayan. Iya, jadi contohnya, kalau kita waktu itu beli di sini, swing trading, jualannya bisa jadi pas ini keluar merah di sini. Tapi kalau trend follower, enggak. Trend follower kapan jualan? Jualannya pas patah dari line merah ini atau MA20. Sebenarnya kalau trend follower atau super trader ada banyak cara. Tapi salah satu yang paling mudah saya jelaskan di sini karena waktunya terbatas adalah ketika dia patah dari MA20. Sebagai contoh, misalkan ada beli di sini. Terus jualannya kapan? Oh, ini patah dari MA20 jualan. Nah, as simple as that gitu kalau untuk trend following. Jadi tergantung belinya karena alasan apa, jualnya yang ngikutin itu. Jadi yang mungkin lebih saya lengkapin, ketika mau beli harus ditentukan dulu kapan jualnya gitu ya, misalnya dengan perhitungan atau evaluasi atau misalnya dengan menggunakan teknikal. Nah, kira-kira menjawab ya Pak Sidauruk. Terima Ada kasih banyak, peserta Pak. lain? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Peserta yang lain, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Tadi ada juga dari Universitas Mahkota Group. Ya, dipersilahkan Ibu. Please open mic.
Ya, Ya, terima kasih, Pak. Halo, saya dari ya, Universitas Mahkota Trikom Unggul Medan. Ya, kebetulan kita memiliki jurusan bisnis digital, Pak. Tadi ada membahas sedikit Ibu Ellen May mengenai bank digital atau perusahaan-perusahaan digital, di mana kita baiknya melakukan short term. Tetapi untuk kebutuhan kita pendidikan juga, kita kan harus tahu bagaimana ya, Bu, kira-kira untuk menghitung secara fundamentalnya untuk emiten-emiten digital gitu, untuk menghitung fundamentalnya itu yang baiknya di mana gitu, Bu ya. Kemudian kita ada pengabdian dan temuannya adalah masyarakat mengeluhkan harga CPO minyak yang naik. Memang kan kita sudah mengetahui kalau pemerintah sudah mencoba mengcover dengan mensubsidi gitu ya, Ibu Ellen. Nah, bagaimana tentang perkembangan CPO kita? Karena beberapa hari ini juga agak menurun. Kemarin juga pernah gitu trennya kan agak naik tinggi, menurun sedikit. Nah, ini di berita-berita juga beberapa hari ini udah agak turun. Nah, kalau bisa dibantu penjelasannya Ibu untuk minyak juga. Terima kasih Bu Ellen. Makasih Ibu. ya, Ya, silakan ya, Naima. kita langsung, Misalan, silakan. Ya, jadi untuk analisis fundamental buat saham-saham digital atau teknologi, kita nggak susah kalau pakai value investing analysis karena valuasinya cenderung tinggi-tinggi dan mereka lebih fokus pada inovasi dan juga pengembangan ke depan. Sehingga yang sering kali kita lihat di sini adalah ekosistemnya ke depan. Ekosistemnya itu apa, terus kemudian strategi dia gimana, pertumbuhan growth-nya gimana. Dan hati-hati kalau ada yang namanya value trap, saham yang valuasinya murah tapi nggak naik-naik. Ada juga yang namanya growth trap. Growth trap itu artinya perusahaan ini growing terus dan harganya cenderung naik terus, tapi hati-hati bisa beli di atas nyangkut di pucuk. Sehingga kalau dipakai analisis fundamental agak susah dan agak spekulatif. Kalau kita percaya dengan story-story, kadang itu jadi nggak terlalu akurat ya. Untuk level buy sell story itu sangat bias sekali. Sebagai contoh, kapan hari itu sempat beberapa bulan yang lalu story dari Bank Newcomers BBB di mana usernya dari 6 juta tumbuh jadi 11-12 juta gitu. Terus harga sahamnya naik dong. Tapi ketika story itu masih berhembus dan semakin hot, malah turun. Nah kan kita kan nggak bisa kan, banyak orang yang ngikutin story tapi malah terjadi sell on news gitu. Jadi be very careful ngikutin story. Saya sendiri pun sempat dulu pernah ngikutin story kayak SWF story di sektor konstruksi, terus kemudian ngikutin, mohon maaf, ini bukan saya mau ngomongin tentang sahamnya secara langsung, Bukalapak story gitu, dan ya teman-teman tahu apa yang terjadi gitu. Jadi kalau trading kita harus back to technical. Terus kemudian bicara tentang harga CPO yang naik terus, harga sahamnya gimana, terus harga minyak goreng gimana gitu. Kita kacamatanya dari mana dulu nih? Kacamatanya dari ibu rumah tangga atau dari investor atau trader gitu. Nah, kalau kacamata saya sih untuk sektor CPO itu saya nggak pernah mau komoditi untuk investasi jangka panjang karena cyclical. Jadi untuk CPO sendiri saya memilih untuk trading aja gitu. Jadi untuk trading kalau kita melihat saat ini disclaimer juga mungkin saya bisa kasih lihat untuk salah satu saham di sektor CPO yang kita lagi watch, ada London Sumatera Indonesia ya. Ini udah mulai ada tanda-tanda uptrend, cuman masih agak berat di sini. Jadi kalau dia ada turun lagi ke level 12.30-an kayaknya jadi level yang cukup murah buat buy on weakness ya. Jadi disclaimer juga teman-teman. Terus yang satu lagi untuk saham CPO di sini yang cukup menarik di SNG tapi buat trading aja. Yang akan diuntungkan juga dari naiknya harga CPO adalah Astra Agro Lestari, tapi instead of lihat Astra Agro Lestarinya saya lebih prefer untuk masuk ke ASII, disclaimer on juga teman-teman. Kenapa? Saya suka masuk ke Astra International. Ya, Astra International ini saya tambahin satu MA lagi di sini. Ya, ini MA 200. Astra International ini secara valuasi dia masih terdiskon, kemudian dia punya anak usaha di bidang komoditi, ada United Tractors, alat berat, dan juga CPO, Ali anak usahanya.
dan valuasinya masih murah, terus kemudian dia dapat benefit dari diskon PPNBM itu. Jadi satu lagi yang paling menarik, ASI ini lagi banyak dikumpulin atau diakumulasi oleh investor asing juga meskipun nggak sebanyak saham perbankan. Jadi ya kembali lagi kita ngelihat kacamatanya dari mana. Kalau kacamatanya dari ibu rumah tangga yang pakai minyak goreng kan kesel ya. Tapi kalau kita kacamatanya dari pemegang saham ICBP, ya pasti kok ICBP, Indofood, ya dia akan diuntungkan. Cuman nggak terefleksi secara langsung ke harga sahamnya gitu. Iya, iya. Bagaimana Bu Eka, udah terjawab kira-kira? Ya, terima kasih untuk penjelasannya dari Ibu Ellen. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi dari peserta yang untuk bertanya. Sebelum bertanya, saya kasih info. Misalnya waktunya tinggal berapa menit lagi nih buat misalnya yang padat waktunya nih. Tadi saya dengar sampai 5:30 ya, bener ya? Lain masa Bu Ellen soalnya padat waktunya, kalau bisa kita udah bikin beliau lebih padat lagi jadinya. Jangan dipancing nanya, nanti nanya terus nih sama misalnya. Tapi boleh nih tips nih, sekarang yang masih orang banyak nanya. Tapi by the way, untuk seluruh peserta yang ada di sini, apapun yang kita bahas untuk sektor saham, semuanya disclaimer on, tidak untuk mengajak membeli atau menjual. Jadi tetap yang namanya dunia pasar modal atau dunia saham ini, kita kalaupun mendengar news, terus kita misalnya mendengar rekomendasi, tetap kita harus mempelajari orang untuk meneliti ulang. Benar ya, misalnya seperti itu ya? Ya, belajar to connect the dots, kumpulin puzzle-nya gitu. Jadi jangan saham apa langsung dihajar apa gitu. Ya, benar. Saya juga ada install aplikasi Mtrade, itu banyak edukasinya juga, news-newsnya juga keren tuh bagi peserta. Waktu saya jadi promo nih misalnya. Dan juga jadi Instagram aku ya, setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam kita ada sharing-sharing tentang ya harian lah, saham-saham update harian dan juga tips trading. Semoga bermanfaat. Artara juga, jangan lupa Artara. Ya, jadi mudah-mudahan Miss Ellen ini jadi cerminan Miss Ellen. Sebenarnya saya udah lama kagum dengan Miss Ellen. Di sini banyak peserta wanita juga, dulu ini ibu rumah tangga loh, gitu. Sekarang ini udah justru jadi investor dan ikut inklusi dan ikut mencerdaskan para calon investor dan investor yang ada di Indonesia. Miss Ellen, ini kan sekarang lagi enak-enak ini scalping. Boleh nggak kasih tips scalping buat kita-kita nih di sini? Iya. Simple, scalping itu simple sebenarnya. Yang pertama, teman-teman tetap mesti harus bisa baca chart, technical, candle, trend, tapi yang dipakai chartnya chart intraday. Harga volume tuh penting banget gitu. Nah, ngikutin Instagram live aku aja nggak apa-apa. Kita akan pelajari, dan di Mtrade juga banyak materinya, banyak yang gratis juga untuk scalping, itu download aja. Nanti bisa dibuka materinya di situ. Terus untuk scalping yang penting banget diperhatikan juga secara mindsetnya adalah yang penting cuan. Yang penting cuan. Jadi nggak boleh telat. Scalping itu harus tegas. Jadi begitu masuk cuan bentar, dikit langsung jual. Dan harus ditungguin. Nggak boleh nunggu kayak, waduh nanti aku kalau jual dia naik lagi nggak ya? Nggak boleh ada mindset kayak gitu. Menurut saya scalping buat saya personally bukan satu strategi yang bagus untuk kita yang mau konsisten dan sustainable di capital market, kecuali teman-teman mau mantengin setiap hari, dan itu pengorbanan perjuangannya juga cukup besar. Buat saya sendiri, saya nggak suka scalping, itu buat fun-fun aja lah buat ini. Buat saya sendiri, kalau buat make money-nya di capital market, yang pertama pasti kita balik ke time horizon besar, investasi. Lebih cuan mana teman-teman? Misalkan scalping dari saham yang kecil-kecil, beli jual tiap hari tektokan, atau teman-teman beli saham BRI, BCA dibiarin gitu. Saya sempat ada simulasi kayak gitu dan memperhatikan beberapa teman-teman trader, ternyata yang dia diem-diem pun juga nggak kalah hasilnya. Tapi ada juga yang diem-diem dibiarin lama malah nyungsep. Contohnya yang beli saham Unilever gitu. Jadi sebenarnya it's all about timing. Sekali lagi kembali, semua it's all about timing. Mau trading, mau investing,
mesti harus bisa lihat timingnya. Makanya tadi saya bilang kalau mau investing di ICBP, nunggulah investor asing masuk dulu gitu. Cuman kalau sama-sama timingnya benar, menurut saya time horizon yang lebih gede kayak investing, trend following, swing trading itu lebih bagus daripada scalping. Karena scalping jadi boros bayar biaya komisi broker dan ngeganggu psikologis juga. Ya, setuju. Memang sekarang ini kadang-kadang kita belum tentu tren yang sekarang kita cocok bagi kita nih ya, Miss Ellen ya. Benar. Bukan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat tren market itu ada istilah bullish, ada sideways, ada bearish. Nah, begitu juga dengan karakter investor, ada konservatif, moderat, sama agresif. Nah, kira-kira nih, misalnya kalau misalnya melihat bagaimana gitu ya, maksudnya bisa nggak ngebantu kita di sini para peserta, sebenarnya kita ini cenderung karakternya yang seperti apa, ya, misalnya contoh konservatif kah, moderat kah, atau agresif kah, dengan melihat tren sebuah market. Apakah bisa kita melihat tipe karakter kita? Atau ada tipe yang lain? Atau ada cara yang lain untuk melihat itu misalnya? Harus mencoba. Jadi teman-teman nggak bisa tahu saya ini investor, saya ini trader, swing trader, saya ini scalper kalau nggak pernah coba. Jadi cara mencobanya adalah coba dari yang kecil dulu. Jadi banyak orang yang mau investasi jangka panjang untuk dapat cuan besar, tapi kenyataannya dia nggak siap dengan fluktuasi gitu. Ternyata dia adalah jiwanya jiwa trader gitu. Tapi ada juga orang yang kepengen trading, marketnya lagi nggak mendukung untuk trading. Misalkan marketnya lagi sideways, marketnya lagi choppy banget, choppy-nya bukan choppy yang uptrend, dan itu sangat menyulitkan sekali gitu. Jadi mencoba pun juga bukan dalam rentang waktu yang kecil, mesti harus dalam rentang waktu yang cukup besar gitu. Jadi paling nggak setahun gitu. Dan coba dengan uang yang kecil dulu aja, jangan terburu-buru. Mindset buat trader investor, jangan buru-buru pengen cepat kaya. Sebenarnya mau dapat cuan besar di capital market itu gampang, pakai modal besar, sesimpel itu. Kalau modalnya gede, untung 5% pun juga jadi nominalnya gede. Nah, tapi jangan terburu-buru. Awali semuanya dari yang kecil dulu, sambil active income, sambil kerja, supaya nanti bisa pelan-pelan dikumpulin, dan ilmunya nambah, modal juga bisa nambah. Oke, keren sekali. Ada lagi, kita masih bisa buka nih, MC Purnama, MC ya. Mungkin waktunya Miss Ellen mungkin udah sangat mepet karena ada agenda lain tadi. Ya. Jadi mungkin closing statement lah dari Bu Ellen ya. Ya, silakan Miss Ellen. Ya, langsung closing statement. Ya, mohon maaf ya, ini nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti malam bisa ketemu lagi dengan saya jam 8 malam. Oke, langsung closing statement aja. Saya sangat senang sekali bisa support Lion Club Medan Capital Market di sini. Semoga semuanya semakin maju, semoga semuanya sehat selalu, dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Kalau takut mencoba hal yang baru, takut itu karena ada risiko, mulailah dari hal yang kecil dulu. Karena kalau kita nggak berani ambil risiko sama sekali, kita nggak akan pernah merasakan maju, nggak pernah ada progres. Kalau gagal gimana? Gagal itu wajar, gagal itu biasa, nggak apa-apa, asal risikonya terukur gitu. Setiap kali kita berhasil untuk mencoba hal yang baru, oh ternyata aku bisa ya, itu ada satu breakthrough kecil di dalam kepala kita, dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita jadi secara tanpa sadar kita menjadi orang yang berani untuk mencoba hal yang lebih besar. Jadi kalau tantangan kecil berhasil dilewati, kita nanti akan lebih berani untuk mencoba hal yang lebih besar, dan itu adalah kunci rahasia sukses dari orang-orang yang berhasil, yaitu contohnya ya mungkin kalau sempat baca bukunya Om William siapa ya yang punya Astra itu, The Man of Unknown. Ya, itu di situ saya belajar banyak bahwa ternyata beliau banyak melakukan kesalahan ya, tapi salah itu wajar selama resiko terukur. Cuman masalahnya waktu itu beliau resikonya nggak terukur kadang-kadang. Jadi hidupnya tuh bumpy, naik turun gitu. Itu aja. Ya, terima kasih closing statement-nya Miss Ellen. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Semoga sehat selalu Miss Ellen. Dan bagi para peserta yang di sini nanti bisa pantengin untuk ketemu lagi di live IG ya, benar ya? Nanti malam ya.